Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Setelah memasuki kota, Xiaoyan tidak ragu-ragu dan langsung menuju ke pusat kota Jinyao. Meskipun masih ada lebih dari 2 bulan sebelum pelelangan, tidak diragukan lagi akan bermanfaat bagi Xiaoyan jika dia dapat memahami situasi di dalam rumah lelang. Lagi pula ada banyak ahli di kota Jinyao. Bahkan jumlah ahli Daudi tidak kurang dari 10. Jika dia bisa memahami situasi di dalam rumah lelang, itu akan menguntungkan bagi Xiaoyan. Saat Xiaoyan melewati kerumunan manusia, dia dapat melihat sejumlah besar ahli formasi berjubah emas di sepanjang jalan. Pada saat yang sama ada banyak toko di kedua sisi jalan yang menjual pelat formasi untuk mencari nafkah. Namun dengan penglihatan Xiaoyan saat ini, sebagian besar barang di toko-toko ini adalah barang cacat yang tidak dapat dilihat oleh Xiaoyan. Hanya toko-toko di tengah kota yang memiliki harta karun sejati. Tentu saja Xiaoyan tidak tertarik pada cakaran formasi. Tujuannya murni untuk memahami situasi di dalam kota. Mengikuti kerumunan itu, Xiaoyan melewati banyak jalan. Pada saat yang sama ia menemukan bahwa para ahli formasi di kota Jinyao sangat sombong. Tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka berada di kota Jinyao, mereka akan kalah dengan para ahli formasi. Meskipun kota Jinyao besar, hampir sepertiga orang di sini adalah ahli formasi. Selain itu, semakin dekat ia ke pusat kota, semakin jelas Xiaoyan dapat merasakan bahwa ada banyak eksistensi dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat di pusat kota. Beberapa dari mereka begitu kuat, sehingga bahkan Xiaoyan tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Tidak perlu terlalu banyak berpikir tentang hal itu. Tentu saja itu adalah seorang ahli formasi yang kekuatan spiritualnya telah mencapai peringkat 4. Xiaoyan hanya bertemu dengan satu ahli formasi tingkat itu sejak ia tiba di benua Yuanwu. Itu adalah kepala sekte pemurnian dewa, Chen Zhen. Namun yang tidak diduga oleh Xiaoyan adalah bahwa di dalam kota Jinyao sebenarnya ada seorang ahli formasi yang kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah dari Chen Zhen. Dengan kata lain, asosiasi ahli formasi ini juga merupakan faksi yang sangat kuat. Hal ini memang seperti yang diharapkan Xiaoyan. Wilayah barat tidak sederhana yang terlihat di permukaan. Tempat ini juga merupakan tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Yang disebut 4 sekte besar hanyalah kekuatan yang ada di permukaan wilayah barat. Kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan adalah kekuatan yang benar-benar menakutkan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tak dapat menahan perasaan serius di hatinya. Tak lama kemudian ia teringat Qin Yun yang pernah ditemuinya di gerbang kota. Aku khawatir Qin Yun ini bukan berasal dari faksi biasa. Xiaoyan diam-diam mendesah dalam hatinya. Kemudian suasana hati yang suram di hatinya dengan cepat menghilang. Kemudian cahaya yang menyala-nyala perlahan muncul di matanya saat dia perlahan-lahan mengepalkan tinjunya di balik lengan bajunya. Meskipun wilayah barat dipenuhi dengan naga-naga tersembunyi dan harimau-harimau yang berjongkok dan sangat berbahaya, inilah yang diharapkan Xiaoyan. Seperti kata pepatah, seseorang dikenali dari teman-temannya. Hanya dengan berjalan bersama yang kuat seseorang dapat menjadi lebih kuat. Dalam perjalanan Xiaoyan juga menjadi ahli yang kuat. Kapankah ia tidak bertukar pukulan dengan yang kuat? Melalui rasa sakit darah dan air mata, ia terus tumbuh dan dewasa. Pada akhirnya ia mampu tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Pada saat yang sama di sisi lain, setelah memasuki kota, Qin Yun dan lelaki tua berjubah hitam di belakangnya berjalan menuju gang yang tidak terlalu ramai di kota. Di tengah perjalanan, lelaki tua berjubah hitam yang tadinya diam akhirnya membuka mulutnya saat ini. Tuan muda, pemuda bernama Xiaoyan itu bukan orang biasa. Suara serak keluar dari mulut tetua berjubah hitam, menyebabkan Qin Yun yang berada di depannya tanpa sadar menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan memperlihatkan ekspresi terkejut saat melihat tetua berjubah hitam itu. Sambil tersenyum menggoda, dia berkata, "Bisa membuat Paman He mengucapkan kata-kata seperti itu. Xiaoyan itu pasti bukan orang biasa," ucap Qin Yun. "Tuan muda terlalu baik." Tetua berjubah hitam itu membungkuk hormat. Seketika mereka berdua terus berjalan masuk ke dalam gang. Pada saat yang sama tetua berjubah hitam itu terus berbicara. Kekuatan spiritual bocah itu sudah mencapai peringkat 3. Namun dia bukan seorang ahli formasi. Karena itu, dia pasti seorang alkemis. Ahli alkimia. Mendengar ini, Qin Yun tanpa sadar mengerutkan kening. Namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus mendengarkan. Seorang alkemis benar-benar mampu meningkatkan keterampilan alkimianya ke tingkat seperti itu sambil juga meningkatkan dokinya. Orang seperti itu jarang ada di benua ini. Dapat dibayangkan bahwa jika tidak ada yang tak terduga terjadi, orang ini pasti akan menjadi orang kuat di generasinya. Bagaimana orang kuat yang kau bicarakan itu dibandingkan dengan Tian Jue? Selain Qin Yun berjalan, dia bertanya dengan lembut. Dia hanya kuat dan tidak lemah, kata tetua berjubah hitam itu dengan nada serius.
Ken Yun terdiam. Keduanya berdiri diam dalam posisi aneh ini. Tak satu pun dari mereka yang bergerak lebih dulu. Sampai 10 nafas kemudian, hahaha, bagus. Tiba-tiba Ken Yun tertawa keras dari mulutnya. Hati orang di depannya juga tiba-tiba menjadi tenang. Hehehe, bagus, sangat bagus. Kalau begitu, aku Ken Yun pasti akan berteman dengannya. Bagaimana mungkin aku Ken Yun tidak bisa menjadi orang yang kuat di masa depan? Yan He, pergi dan beritahu Kiming dan Xiaoyan dari Asosiasi Master Formasi bahwa tidak seorang pun boleh bergerak. Siapapun yang bergerak akan mati. Setelah suaranya terdengar, tanpa menunggu Yan He menjawab, Ken Yun melangkah maju dengan wajah penuh senyum. Yan He di sisi lain mengerung-kening. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ken Yun yang langsung berjalan pergi. Mata tuanya menunjukkan ekspresi aneh. Namun pada akhirnya, dia menggelengkan kepala yang tanpa daya dan tidak terlalu memikirkannya. Tubuhnya berbalik dan dia berjalan menuju pusat kota. Selain itu, bawa kembali manajer Dan. Tepat saat Yan He berbalik, suara Ken Yun terdengar lagi. Seketika ekspresi di mata Yan He tiba-tiba terfokus. Baru saat itulah dia menghela nafas panjang lega di dalam hatinya. Inilah Ken Yun yang benar-benar pernah dilihatnya sebelumnya. Setelah Yan He pergi menjauh, senyum di wajah Ken Yun berangsur-angsur surut hingga menghilang. Pada akhirnya berubah menjadi dingin yang suram. Di sisi lain, Xiaoyan juga mengikuti arus orang dan telah tiba di pusat kota Jinyao. Berbeda dengan apa yang dibayangkan Xiaoyan, tidak ada bangunan besar di sini. Sebaliknya ini adalah alun-alun yang sangat besar. Sekilas ada pilar batu hitam besar di tengah alun-alun. Pilar batu itu tingginya hampir 10 kaki dan berdiameter lebih dari 2 meter. Ada banyak jimat yang terukir di atasnya. Sinar cahaya keemasan terpancar darinya dan perlahan menyebar. Akhirnya pilar itu mengembun menjadi penghalang emas di langit di atas kota Jinyao. Dari penampakannya, formasi ini tidak hanya terbatas pada jimat-jimat di tembok kota. Pilar batu di tengah kota adalah kunci dari keseluruhan formasi. Daerah di sekitar pilar batu itu seperti tempat berbahaya yang tidak seorang pun berani memasukinya. Apa yang sedang terjadi? Wajah Xiaoyan tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut saat merasakan hal ini. Saat keraguan muncul di hati Xiaoyan, dia melihat beberapa ahli formasi di alun-alun benar-benar mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Selain itu ada sedikit permusuhan dalam pandangan mereka. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan berjalan menuju area yang lebih ramai. Baru setelah itu dia menghindari tatapan orang-orang itu. Beberapa orang yang menatapnya sebelumnya semuanya adalah master formasi tingkat 3. Meskipun Xiaoyan berhasil menghindari beberapa orang itu, pilar batu berwarna hitam itu membuat hati Xiaoyan semakin penasaran. Tampaknya ada sesuatu yang luar biasa tentang pilar batu itu. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang dahsyat, Xiaoyan menerobos kerumunan dan berjalan menuju rumah lelang. Sepanjang jalan, ada beberapa ahli formasi. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi mereka semua berkumpul di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan mendengarkan berita yang disiarkan dari kerumunan saat dia berjalan ke arah rumah lelang. Baru saat itulah, dia mengerti di dalam hatinya bahwa hampir semua orang di kota sudah tahu bahwa bunga fusang akan muncul dalam lelang ini. Dari kelihatannya, Xiaoyan agak lambat. Dia sudah menantikannya sejak lama. Sekarang setelah dia mencapai tempat ini, itu sebenarnya sesuatu yang diketahui semua orang. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan mendesah sambil tersenyum ketika dia memikirkan hal ini. Dengan kata lain, kemungkinan besar cincin itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Sebaliknya itu adalah kartu yang digunakan rumah lelang untuk mengiklankan lelang tersebut. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lelang tersebut. Meskipun metode periklanan semacam ini mengejutkan Xiaoyan, harus dikatakan bahwa karena inilah efeknya menjadi sangat jelas. Tanpa menyebutkan hal lain, hanya nama bunga fusang saja sudah cukup untuk menarik perhatian kebanyakan orang. Masih ada waktu 2,5 bulan sebelum pelelangan dimulai. Namun setidaknya ada 10 dodi elit di kota Jinyao. Orang-orang ini semua ada di sini demi bunga fusang. Setiap kali seseorang menyebut bunga fusang, wajah kebanyakan orang akan dipenuhi dengan ekspresi liar dan gila. Nama bunga ini juga terkenal bahkan di tanah tandus di benua ini. Lelang di kota Jinyao kali ini kemungkinan akan menarik perhatian banyak orang kuat di wilayah barat. Lagi pula bunga fusang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seorang devourer. Efek semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh melalui pelatihan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tiba di depan rumah lelang. Rumah lelang besar itu terletak di sudut timur laut alun-alun. Rumah lelang itu menempati area yang luas dan bangunannya mewah dan megah. Tidak kalah dengan rumah lelang Tianyun di kota Yan.
Ketika dia tiba di pintu masuk rumah lelang, Xiaoyan melirik dua prajurit berbaju besi yang berdiri di sana. Dia baru saja akan mendekat ketika beberapa sosok berjubah emas dengan cepat mendekatinya. Dalam sekejap mata mereka mengepung Xiaoyan. Kejadian yang tiba-tiba terjadi di depan rumah lelang itu membuat banyak orang mengalihkan pandangan mereka. Xiaoyan yang dikelilingi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernying. Dia telah fokus pada rumah lelang di depannya sebelumnya dan tidak menyadari kedatangan beberapa orang ini. Tatapan Xiaoyan dengan cepat menyapu beberapa orang di sekitarnya. Tak lama kemudian tatapannya tertuju pada seorang pria muda berjubah emas. Orang ini adalah salah satu dari 5 master formasi tingkat 2 yang telah terlempar olehnya di gerbang kota sebelumnya. Melihat orang ini, Xiaoyan langsung mengerti seluruh cerita di dalam hatinya. Dari kelihatannya orang di depannya ini seharusnya sudah menemukan seseorang untuk membalas dendam. Sepertinya ada sedikit masalah. Xiaoyan tersenyum tipis. Kakinya yang awalnya melangkah maju, sekali lagi mendarat. Tubuhnya terpaku di tempat, tatapannya berbalik, dan sekali lagi menyapu beberapa orang ini. Total ada 7 orang. 3 di antaranya adalah ahli formasi tingkat 3, sementara 4 lainnya termasuk pemuda itu adalah ahli formasi tingkat 2. Mengenai kultivasi mereka, selain 2 dodi di bintang 3, sisanya semuanya berada di level bandi bintang 9. Melihat keempat orang di sekitarnya, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kota Xingyao ini memang wilayah para ahli formasi. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Namun karena pihak lain bersikeras untuk datang menemuinya, Xiaoyan dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberi contoh kepada mereka dan mencegah lebih banyak masalah. 7 orang yang datang dengan sikap mengancam itu pun menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Sontak sorak-sorai pun terdengar dari kerumunan orang di sekitarnya. Hei, bukankah ini Liu Meng? Orang ini adalah Dodi bintang 3. Kudengar dia berhasil masuk jajaran master formasi peringkat 3 belum lama ini. Akhir-akhir ini dia sangat mendominasi di kota ini. Benar sekali, akhir-akhir ini cukup banyak orang yang menderita di tangan orang ini. Siapa yang memintanya menjadi master formasi tingkat 3? Bahkan jika mereka marah, mereka tidak berani mengatakan apapun. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka akan mencari masalah dengan orang lain lagi? Apa kau tidak mendengar? Liu Quan dipukuli oleh seseorang di gerbang kota. Sepertinya orang yang memukulinya adalah seorang pemuda berjubah hitam. Melihat penampilan bocah nakal ini, pasti dialah pelakunya. Kali ini, dia adalah masalah. Kota Jingyao adalah wilayah para ahli formasi. Bocah ini akan menderita karena berani melukai seorang ahli formasi di sini. Di bawah tatapan kasihan orang-orang di sekitarnya, ketujuh orang itu akhirnya tiba di depan Xiaoyan. Tatapan mereka dipenuhi dengan kebencian saat mereka melihat Xiaoyan. Setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi kejam. Bocah, kaukah yang melukainya tadi? Pemimpinnya, seorang pria kuat berjubah emas, berteriak kepada Xiaoyan dengan suara yang dalam. Berdiri di sampingnya adalah master formasi tingkat 2 yang disebut Liu Quan oleh orang-orang yang lewat. Orang ini juga adalah orang yang telah dilukai oleh Xiaoyan sebelumnya. Itu aku. Xiaoyan bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia menjawab dengan lemah. Bocah, beraninya kau melukai seorang ahli formasi di kota Jingyao ini. Kau benar-benar lelah hidup. Melihat Xiaoyan benar-benar memperlihatkan sikap acuh tak acuh, wajah lelaki besar itu langsung menampakkan ekspresi garang. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang menakutkan segera melonjak keluar. Kekuatan itu dengan cepat menggumpal menjadi tangan besar yang tak terlihat dan mencengkeram Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang kuat menyerbu keluar dari tubuh pria besar itu. Kekuatan itu dengan cepat menggumpal menjadi tangan besar yang tak terlihat di ruang kosong di depannya yang mencengkeram Xiaoyan. Dengkuran dingin keluar dari mulut Xiaoyan saat menghadapi serangannya. Kakinya melangkah maju setengah langkah. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat di antara alisnya mulai melonjak keluar dengan liar. Itu membentuk badai spiritual yang bertabrakan dengan keras dengan tangan spiritual besar yang menuju ke arahnya. Bang! Saat serangan itu mendarat, badai tak kasat mata menyapu mereka berdua. Tubuh mereka berdua bergetar bersamaan. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia mengernyitkan alisnya dan mundur setengah langkah. Pada saat yang sama, ekspresi pria besar itu gelap dan kejam saat dia mundur 5 langkah. Pria kekar itu baru saja berhasil menjadi master formasi tingkat 3 belum lama ini. Sementara kekuatan jiwa Xiaoyan telah mencapai level alkemis tingkat 3 beberapa tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun akumulasi, Xiaoyan telah mencapai level alkemis lanjut tingkat 3 hanya dengan kekuatan jiwanya saja. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi alkemis tingkat 4. Tidak ada yang bisa dibandingkan antara keduanya. Pria kekar itu sudah beruntung karena mampu memaksa Xiaoyan mundur setengah langkah. Melihat pria besar itu benar-benar dipaksa mundur oleh Xiaoyan,
Wajah beberapa orang di sekitarnya tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut. Bahkan ekspresi di wajah pria besar itu menjadi serius. Meskipun orang di depannya tampak muda, kekuatan jiwanya jauh di atas dirinya. Tidak mengherankan bahwa ia dapat dengan mudah menembus serangan gabungan dari 5 Master Formasi peringkat 2. Mampu memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat di usia yang masih sangat muda, dan mampu menghadapi 7 Master Formasi secara bersamaan tanpa berkedip, dan bersikap begitu tenang dan kalem. Ini berarti bahwa jika orang ini tidak kuat, maka kemungkinan besar ia memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Dengan pikiran-pikiran ini di benaknya, lelaki kekar itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menarik kembali niat membunuh yang meluap di dalam hatinya. Ia tahu bahwa di kota Jingyao, meskipun Master Formasi dilindungi karena peraturan di sini, jika mereka menyinggung golongan yang kuat, bahkan para petinggi pun tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, ketika menghadapi orang seperti itu, ia harus terlebih dahulu memahami latar belakangnya. Bocah, aku Liu Meng, tidak membunuh orang yang tidak dikenal. Katakan, siapa kau dan dari mana asalmu? Hanya dengan begitu kau layak mati di tanganku. Tidak perlu mengujiku. Kalau kau ingin membunuhku, datang saja. Aku sendirian dan tidak ada faksi di belakangku. Jadi kau tidak perlu khawatir ada yang mencari masalah denganmu kalau kau membunuhku. Mendengar ini, Xiaoyan tampaknya telah mengetahui maksud lelaki kekar itu dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Begitu kata-kata Xiaoyan terdengar, gelombang tawa langsung terdengar dari orang-orang yang lewat di sekitarnya. Pada saat yang sama, ekspresi 7 orang di sekitar Xiaoyan juga berubah menjadi hijau karena ejekan ini. Otot-otot di sudut mulut mereka tanpa sadar berkedut hebat. Niat membunuh di mata mereka melonjak keluar tanpa sedikit pun penyembunyian saat ini. Saat niat membunuh di hatinya melonjak, tubuh Liu Meng tiba-tiba bergerak. Doki menutupi permukaan tubuhnya saat tubuhnya berputar di udara. Kaki kanannya terayun ke atas dan dengan kejam menebas Xiaoyan dari atas. Angin kencang menerjang udara. Celana di kaki kanan pria kekar itu melekat erat pada kulit kakinya dan menjadi sekeras baja saat itu. Sikap Liu Meng yang kejam membuat banyak orang di sekitarnya berseru kaget. Orang ini memang sombong seperti yang dikatakan rumor. Namun menghadapi serangan Liu Meng yang tajam dan ganas, Xiaoyan terlalu malas untuk mengangkat matanya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan lengan bajunya bergerak bersamanya, dengan lembut bertabrakan dengan kaki kanan Liu Meng. Seketika, ledakan sonik yang rendah dan dalam terdengar. Tak lama kemudian angin bertiup kencang. Ekspresi Liu Meng juga tiba-tiba berubah saat ini. Tubuhnya tak terkendali mundur dan kakinya terhuyung-huyung selama puluhan langkah. Pria kekar itu menoleh dan segera menatap Xiaoyan. Ekspresinya sangat serius. Orang ini sebenarnya juga seorang Dodi. Tabrakan singkat itu langsung memperlihatkan kekuatan Xiaoyan. Seketika, beberapa ahli formasi di sekitarnya dan bahkan lebih banyak orang yang lewat juga melemparkan tatapan terkejut ke arah Xiaoyan. Memang ada banyak Dodi di wilayah barat. Namun kemungkinan besar seseorang tidak akan dapat menemukan Dodi di usia yang begitu muda, bahkan jika seseorang mencari di seluruh wilayah barat. Sialan, aku benar-benar ceroboh kali ini. Bukan hanya kekuatan spiritual bocah ini lebih kuat dariku, bahkan kultivasinya pun di atasku. Pria kekar itu berpikir dalam hatinya dengan ketakutan. Segera setelah itu dia menoleh dan tatapannya tertuju pada beberapa master formasi di sekitarnya. Seketika sudut mulut pria kekar itu terangkat menjadi senyum buas. Meskipun kekuatan spiritualmu lebih kuat dariku, meskipun kau seorang Dodi, aku tidak percaya bahwa kau sendirian dapat melawan 7 orang master formasi seperti kami. Pria kekar itu berteriak dingin. Tatapannya dengan cepat menyapu beberapa master formasi di sekitarnya. Melihat ini, mereka berenam langsung menganggukkan kepala dengan berat. Mereka saling bertukar pandang dan sebuah pikiran terlintas di benak mereka. Kekuatan spiritual yang kuat segera melonjak keluar dari tubuh ketujuh orang itu seperti gunung berapi yang meletus. Mereka saling terkait satu sama lain dan dengan cepat menggumpal menjadi jaring besar yang tak terlihat yang mengelilingi Xiaoyan dari atas ke bawah. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening. Meskipun kekuatan bertarungnya lebih tinggi dari mereka, bagaimanapun juga ada 3 ahli formasi tingkat 3 di sini. Kekuatan semacam ini tidak bisa diremehkan. Namun untuk menghindari masalah lebih lanjut, Xiaoyan hanya bisa memilih untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, api yang tak terlihat segera menyelimuti sepasang mata hitam pekat Xiaoyan. Begitu Xiaoyan mengangkat kepalanya, api panas tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Api itu membawa gelombang panas yang tak terlihat yang menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Nyala api ini adalah api hati yang jatuh. Ini, apa ini? Salah satu dari 7 master formasi tanpa sadar mengeluarkan seruan ketika dia merasakan gelombang panas tak kasat mata menyerang.
Dia hanya bisa merasakan bahwa jiwanya bergetar hebat karena gelombang panas itu. Namun saat pikiran menakutkan itu baru saja muncul di hati beberapa dari mereka, Xiaoyan dengan cepat mengendalikan api hati yang jatuh. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan tangan itu berubah menjadi penguasa api besar yang tak terlihat. Saat jaring spiritual besar itu jatuh, jaring itu dengan keras menebasnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.